Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tasya Rorul Jana dengan NIM 0801128825300071. Nah, di video ini aku akan melanjutkan menjawab tugas UTS soal nomor 5, yaitu menghitung jumlah huruf vokal dalam string. Nah, kalau sebelumnya kita udah pernah menghitung jumlah kata, vokal, dan konsonan, sekarang kita menghitung jumlah huruf vokal. Jumlahnya dalam kalimat ya. Nah, di sini untuk algoritma deskripsinya, mulai lalu input sebuah string kalimat, yaitu inisialisasi variabel jumlah sama dengan 0. Setelah itu periksa setiap karakter dalam string. Jika karakter termasuk huruf vokal A, I, U, E, O, tambahkan jumlah plus 1. Tampilkan jumlah huruf vokal, lalu selesai. Nah, untuk sedukatnya sama. Pertama mulai lalu input string, lalu inisialisasi jumlah sampai dengan 0. Nah, untuk setiap karakter dalam string, jumlah karakter adalah huruf vokal. Jika karakter adalah huruf vokal, maka jumlah sama dengan jumlah plus 1. Lalu tampilkan jumlah, lalu selesai. Nah, untuk program C++-nya kita lihat di ini ya. Nah, di sini. Pertama ada include IOStream untuk memanggil library fungsi cin dan cout. Nah, untuk include string itu untuk karena kita kan memakai string, jadi kita harus menuliskan string di sini. Terus using namespace std itu supaya kita tidak perlu lagi menuliskan std ketika ingin cin dan cout. Cin cout apa sih? Kita tidak perlu lagi menuliskan kata std gitu. Nah, untuk cek pertama kita itu ingat main, lalu kita deklarasikan dulu variabel kalimat bertipe string. Lalu kita deklarasikan jumlah itu sama dengan 0, tipenya integer. Lalu kita cout, masukkan kalimat supaya ini kalimatnya diisi sendiri oleh pengguna atau user. Nah, kita pakai getLin cin kalimat supaya dia meng-cin kalimat itu sesuai dan bisa dibaca. Nah, untuk for in kita masuk ke peluangan for, yaitu selama i sama dengan 0, i kurang dari kalimat leng th ini supaya program bisa membaca kalimat dalam string itu satu persatu gitu. Lalu i++ char follower. Kenapa kita pakai follower ini? Supaya kita ubah dulu kalimatnya yang tadinya huruf huruf kapital, misal huruf besar, kita ubah jadi huruf kecil semua supaya dibacanya satu. Soalnya kalau nggak pakai ini, misal ada huruf besar, misal A besar, ada A kecil, sama aja sih, cuma pakai kalimat, kan ini penjumlahan ya, kalimat i. Nah, kita masuk ke kondisi jika C sama dengan A, atau C sama dengan I, atau C sama dengan U, atau C sama dengan E, atau C sama dengan O, maka jumlah plus plus. Nah, kan huruf vokal itu A, I, U, E, O. Nah, kalau kalimat yang kita masukkan tadi atau C ini tadi salah satu dari mereka, maka jumlahnya akan ditambah. Lalu kita check out jumlah huruf vokal. Nah, kita lihat di sini build and run. Kita masukkan kalimat nama apa aja ya. Tapi nama aku cuman berapa? Apa? Tasya Raudahatul Jana. Nah, huruf vokalnya ada 8, kita hitung. Bener nggak ya hal 8? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, benar 8. Ya, sudah benar. Lanjut kita ke penjelasan program. Nah, ini kejelasin. Nah, untuk menggunakan tipe data string kalimat menyimpan input text, getLin cin membaca satu baris kalimat supaya dia bisa kebaca.
Nah, kalimat ulang ini menghitung panjang string yang ada di kalimat itu supaya bisa dibaca satu persatu. Nah, untuk char follower untuk mengubah huruf menjadi huruf kecil biar konsisten. Nah, terus if C sama dengan A bla 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 itu untuk mengecek apakah itu huruf vokal, mengecek apakah huruf vokal. Jika iya maka jumlah plus plus tadi kan. Nah, untuk penjelasan dari program, pertama, program itu mendeklarasikan variabel string untuk menyimpan kalimat dalam variabel untuk menghitung jumlah vokal. Setelah itu, program membaca input berupa satu baris kalimat menggunakan getLine. Nah, setelah dibaca, itu akan program menginisialisasi jumlah vokal awal adalah 0. Nah, lalu program melakukan perulangan setiap kalimat dalam string. Nah, pada setiap perulangan, program mengambil satu karakter dari string. Karakter tersebut diubah menjadi huruf kecil agar pemeriksaan lebih mudah. Setelah itu, dicek apakah termasuk huruf vokal atau enggak. Jika termasuk huruf vokal, maka variabel jumlah bertambah 1. Nah, setelah semua karakter diperiksa, program akan menampilkan jumlah vokalnya. Lalu selesai. Untuk flowchartnya di sini pertama ada oval untuk mulai, lalu ada jajar ganjang untuk input string kalimat. Nah, ada persegi panjang untuk proses, yaitu jumlah kita inisialisasikan dengan 0 dan i kita inisialisasikan dengan 0. Nah, lalu kita cek apakah i kurang dari panjang string. Jika ya, maka C follower kalimat ini ubah jadi huruf kecil. Nah, setelah itu dicek lagi apakah C dia itu termasuk A, I, U, E, O atau tidak. Nah, jika iya, maka jumlah plus plus. Jika tidak, maka I sama dengan I plus 1 I-nya. Jika tidak, maka langsung ke skip ke kalimat berikutnya gitu, atau ke kata berikutnya. Nah, setelah itu dicek lagi, ulang lagi ke sini ke awal. Nah, dicek lagi apakah i-nya kurang dari panjang string. Jika tidak, maka dia akan menampilkan output jumlah vokal. Lalu selesai. Nah, sekian video dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata atau ada yang kurang dalam penjelasan.